Sekarang eranya stand up comedy. Eranya lawak kelompok atau kelompok komedi memang sudah agak mundur beberapa waktu lalu. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian ini tren. Bisa aja berubah sebenarnya. Dulu siapa sangka stand up comedy bisa seperti saat ini. Dan ternyata malah gue secara pribadi, orang yang sangat cinta sama dunia humor dan juga dunia komedi, stand up comedy ini buat gue adalah suatu peluang untuk orang-orang yang selama ini tidak punya kesempatan untuk tampil, menjadi punya kesempatan untuk tampil. Kenapa? Lo lihat aja, gue pernah bilang di video sebelumnya bahwa Indonesia kekurangan tuh komedian wanita. Tapi sejak lahirnya stand up komedi, komika wanita itu banyak banget dan lucu-lucu. Dan mereka ada yang cantik, ada yang mungkin yang tidak cantik. Tapi kan di komedi bukan itu ukurannya, bukan cantik atau nggak cantik, tapi lebih kepada apa yang lo sampaikan, apa bentuk keresahan lo, apa yang bisa buat orang tertawa dengan cara mengangkat apa yang orang tahu, ya. Mungkin beberapa pihak merasakan bahwa ini ancaman buat kelompok komedi, buat gue tidak. Ini bukan ancaman, ini proses kedewasaan. Karena gue yakin sekali era-era seperti ini juga akan berubah nantinya. Zaman kan dinamis ya. Sekarang si A, besok si B, besok si C, atau mungkin besoknya lagi gabung antara si A, si B, sama si C. Kenapa enggak? Itu mungkin aja terjadi. Beberapa kali gue ketemu sama teman-teman komedian yang berasal dari kelompok komedi, jujur saja memang mereka mengeluh. Udah komik, udah dikuasai sama stand up komedi, kemudian tambah lagi pandemi gitu loh. Dia bilang sama gue, ini dunia lagi bener-bener nggak lucu, dunia ini lagi bener-bener nggak lucu nih buat orang-orang yang suka ngelucu gitu loh. Memang tidak lucu. Beberapa pertemuan yang melibatkan gue sama mereka untuk berdiskusi, ya, mereka mempertanyakan ini ke gue. Gue bilang gue bukan ahli nujum, gue bukan orang yang bisa memprediksi masa depan, bukan. Gue nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau melihat dari berapa kali terjadi perubahan, ya bisa aja terjadi sebenarnya, ya. Bisa aja orang-orang itu ada perubahan di masa-masa mendatang. Misalnya gini, semua sepakat calon tentu stand up comedy yang mahal saat ini, bukan paling mungkin tapi yang mahal. Terakhir gue tanya sih kalau nggak salah nih 80-an gitu loh untuk sejam. Berarti itu 1 menit calon ngomong itu lu tinggal aja kali ini berapa tuh, ya. Kalau misalnya 60 juta aja sejam berarti 1 menit 1 juta, ya. Belum lagi komika-komika lain. Tapi lo lihat faktanya, berapa kali calon tong tampil nggak sendiri, kadang berdua sama Cak Tato atau berdua sama Akbar, ya. Karena mereka menganggap bahwa tektokannya akan lebih enak, bro. Orang kan bilang, mungkin gini kali share, mungkin karena dulu Cak Lontong tuh bukan memang bukan berasal dari kalangan komika. Dia memang pemain ludruk kan, memang iya. Cak Lontong awalnya memang pemain ludruk dan dia gabung di Ludruk Cap Tugu Pahlawan, ya. Isinya tuh anak-anak Surabaya. Dan dia memang bukan orang yang berasal dari stand up comedian murni, tapi dia cukup sukses. Tapi lo harus ingat bahwa kemunculannya Cak Lontong itu di awal ketika stand up comedy lagi naik. Abdel pun sama, ya. Banyak kok komika-komika yang tampil bukan dari kompetisi, ya. Siapa misalnya? Abdel, kemudian Cak Lontong, kemudian siapa lagi tuh? Ada si Arif Didu dan masih banyak lagi. Tapi ada juga yang tampil atau dikenal orang lewat jalur kompetisi. Secara pribadi gue harus bilang mereka cukup sukses tuh ngebawain, ya. Jadi nggak masalah. Nah, balik lagi kepada tadi, apakah ada perubahan nantinya ke depannya? Gue sih yakin akan ada perubahan. Gue yakin bahwa suatu saat komedi kelompok akan naik lagi. Gue sempat ngobrol sama beberapa pegiat seni pertunjukan, ya, Lenong, entah yang lain, dan mereka cukup merasa orang sudah mulai berubah nih, Ser. Udah nggak nonton lagi pertunjukan. Cuma gue malah agak kaget ketika yang namanya humor itu dulu tampil sebagai bagian dari program lain, tapi sekarang humor tampil secara gagah itu sendirian. Gue sempet nggak yakin ketika dulu yang bilang ada komedian asal Yogyakarta namanya
Mas Pelipur Lara, dan dulu aja dia tuh udah jual tiket untuk tampil ngelawak di depan umum. Dan banyak yang beli tiketnya, banyak yang nonton acaranya. Gue sempat awal itu merasa nggak yakin, tapi ternyata terjadi. Gue semakin yakin ketika Mas Butet lewat program Indonesia Kita itu berhasil bikin program yang kemudian dijual tiketnya secara masif, dan gue ikut nonton beberapa kali, dan lucu dan bagus banget pendekatannya seni pertunjukan. Itu membuat gue yakin bahwa seni pertunjukan bukannya mati, cuman dia mesti direformulasi lagi, mesti di-repackaging lagi untuk sampai pada level orang bisa menerima dia sebagai bentuk hiburan di panggung, ya. Gue lihat Indonesia Kita itu luar biasa. Ada musiknya, ada materi yang diolah secara baik. Pendekatannya memang pendekatan teater. Dan gue salut sama Mas Agus Nur yang jadi sutradara berhasil merumuskan hal tersebut lewat naskah teater dan disampaikan dalam bentuk seni pertunjukan. Itu luar biasa keren buat gue, ya. Salut buat teman-teman Indonesia Kita. Nah, itu artinya apa? Artinya seni pertunjukan, komedi kelompok itu masih mungkin. Cuma itu tadi, lu mesti reformulasi lagi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan seperti saat ini. Karena cuma dengan itu lu bisa melakukannya. Tapi kalau misal pada komika pada ngumpul, kan susah juga. Teman-teman sekalian, tanpa mengasih rasa hormat kepada teman-teman komika dulu pernah juga lebur pada satu program di TVRI, yaitu kemudian membuat Ria Jenaka era baru. Kalau zaman gue kecil kan Ria Jenaka tuh ada almarhum Ateng, ada almarhum Iskak, ada almarhum Sampanismanto dan teman-teman yang menampilkan tokoh punakawan sambil mengkritik, atau bukan mengkritik, tokoh punakawan yang tampil di TV sambil menyampaikan program-program dari pemerintah. Dan itu kemudian oleh TVRI dibuat kembali dengan melibatkan para komika. Dan maaf sekali, buat gua tidak begitu berhasil. Kenapa? Karena komika memang biasa ikut sendiri, bukan kelompok. Jadi tektokannya, manajemen traffic materinya nggak terbangun dengan baik. Jangan gagal, gue nggak bilang gagal ya, mungkin kurang begitu berhasil. Jadi komika yang tampil sendiri. Komedi kelompok adalah komedi kelompok yang tampil bersama-sama. Jadi apakah para komedian itu bisa tampil sendiri dari kelompok jadi sendiri? Bisa, tapi juga ada yang nggak bisa. Begitupun sebaliknya, komika bisa nggak ada yang gabung jadi satu dalam kelompok? Bisa, tapi juga ada yang nggak bisa, karena masing-masing buat gua punya spesialisasi atau punya keunggulan sendiri. Dia nggak dimiliki sama orang lain. Itu adalah kelebihan. Nah, teman-teman sekalian, kapan kira-kira saat itu akan datang? Gue nggak bisa memprediksi kapan, tapi gue punya keyakinan akan hadir masa di mana para komedian kelompok itu bisa lagi tampil, tentunya dalam formula yang berbeda, ya. Kalau masih pendekatan yang sebelumnya, agak susah, karena biar gimana pun dunia ini kan dinamis, ya. Perubahan akan terus terjadi. Ketika lo tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, lo akan jadi lebur, jadi masa lalu. Nah, itu yang gue juga nggak mau. Tapi tetap aja kita mesti harus juga tetap menempatkan pakem-pakem yang lama, tapi juga tidak kaku dengan pembaruan yang ada saat ini. Kalau lo tetap mau eksis, kalau memang lo pengen jadi fosil, ya lo tetap kekeh dengan pendapat lama dan tidak mengindahkan pendapat baru. Tapi kalau lo tetap pengen jadi sesuatu yang berbeda, ya lo harus bisa mengakomodir hal-hal yang baru ke dalam hidup lo untuk tetap bisa eksis di masa-masa sekarang. Masalahnya nggak semua orang bisa menerima itu. Mereka terlalu puas dengan apa yang mereka alami masa lalu dan menganggap bahwa masa lalu dan masa kini adalah dua hal yang sama. Enggak, mohon maaf. Kalau lo pengen tetap eksis, lo harus bisa masa lalu tetap lo gunakan beberapa poin, tapi kemudian dicampurkan dengan kondisi pembaharuan supaya lo bisa memberikan hal-hal yang baru sesuai dengan selera masyarakat yang ada di masa sekarang. Teman-teman sekalian, tidak gampang melakukan itu, ya. Tapi juga tidak susah selama lo mau. Karena gue selalu bilang bahwa bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kalau lo mau, gue sih yakin insya Allah lo pasti bisa gitu loh. Salut buat Mas Butet, Mas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Butet bisa menginspirasi banyak komedian lain
untuk tampil mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah yang kemudian bisa dijual sebagai industri kepada masyarakat luas. Kira-kira demikian.